Perkenalkan, nama saya Terik Sani dengan NIM 262000. Saya adalah mahasiswi dari jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi. Di sini saya memiliki tugas ujian akhir semester, yakni menjawab 5 buah pertanyaan. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Poin yang A, upaya yang dilakukan untuk memaknai ayat tersebut adalah: yang pertama, membacanya berulang kali dan memasukkannya ke dalam memori kita. Yang kedua, membaca tafsiran dari berbagai ulama yang telah terjamin ilmunya mengenai tafsiran ayat. Yang ketiga, membaca berbagai referensi kitab-kitab tafsir dari beberapa ulama. Poin yang B adalah penggunaan tanda baca yang terdapat pada ayat tersebut dan jelaskan fungsinya. Yang pertama adalah tanda titik. Tanda titik digunakan untuk menandai akhir kalimat sebelum akhirnya pindah ke kalimat selanjutnya. Contohnya, dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana titik. Yang kedua, tanda kurung. Tanda kurung digunakan untuk menjelaskan tambahan keterangan dalam kalimat. Contohnya, dan mereka dalam kurung semua. Yang ketiga, tanda koma. Tanda koma digunakan untuk memisahkan suatu unsur atau memisahkan anak kalimat. Contohnya, dia berkata, koma. Yang keempat, tanda petik dua. Tanda petik dua menyatakan kalimat langsung. Contohnya, tanda petik, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Dan yang kelima adalah tanda seru. Tanda seru digunakan untuk menegaskan. Contohnya, wahai ayahku, tanda seru. Poin yang C adalah jelaskan semua penggunaan kata maha dalam arti ayat tersebut dan jelaskan fungsinya. Yang pertama, maha lembut. Menjelaskan bahwa Allah SWT maha lembut terhadap hamba-hambanya yang beriman. Yang kedua, maha mengetahui. Bahwa Allah SWT mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bahkan, Allah mengetahui isi hati manusia. Yang ketiga, maha bijaksana. Allah tahu mana hambanya yang kufur dan mana hambanya yang selalu bersyukur. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Poin A, yaitu uraikan yang dirasakan setelah membaca teks tersebut dan apa yang akan dilakukan ke depannya. Yang saya rasakan setelah membaca teks tersebut adalah saya sangat sedih saat melihat saudara-saudara kita yang sedang berjuang di sana melawan dinginnya cuaca. Yang kedua, saya sangat prihatin dengan keadaan dan kesehatan mereka. Yang ketiga, saya sangat bersyukur karena tinggal di negara yang baik dan masih diberi kesehatan dan kecukupan. Yang akan saya lakukan setelah saya melihatnya adalah saya akan tergabung dalam organisasi relawan untuk membantu saudara-saudara kita mengatasi cuaca yang ekstrim di sana. Dan saya akan menyisihkan sedikit uang saya dan saya akan menyisihkan sedikit rezeki saya untuk saudara-saudara kita di sana yang membutuhkan. Poin yang B adalah temukan 15 diksi dan susun berdasarkan urutan kamus dan jelaskan artinya. Yang pertama yaitu ala kadarnya, artinya seadanya. Yang kedua, blokade, yaitu pengepungan. Yang ketiga, bumi, artinya dunia atau planet tempat tinggal manusia. Yang keempat yaitu cuaca yaitu temperatur. Yang kelima, dekap, yaitu peluk atau rangkul. Yang keenam yaitu ekstrim, paling tinggi. Yang ketujuh, camp, yaitu tenda pengungsian. Yang kedelapan, konflik, yaitu perselisihan. Yang kesembilan, krisis, yaitu parah sekali. Yang kesepuluh, meregang nyawa, yaitu kehilangan nyawa. Yang ke-11, logistik, yaitu produk atau jasa manusia. Yang ke-12, terkatung-katung, batal. Selanjutnya, poin yang B. Temukan 15 diksi dan susun berdasarkan urutan kamus dan jelaskan artinya. Yang pertama, ala kadarnya, yaitu seadanya. Yang kedua, blokade, yaitu pengepungan. Yang ketiga, bumi, yaitu dunia atau planet tempat makhluk hidup tinggal. Yang keempat, cuaca, yaitu temperatur. Yang kelima, dekap, yaitu peluk atau rangkul. Yang keenam, ekstrim, yaitu paling tinggi. Yang ketujuh, camp, yaitu tenda pengungsian.
Yang kedelapan, konflik yaitu perselisihan. Yang kesembilan, krisis yaitu parah sekali. Yang ke-10, layak yaitu patut atau pantas. Yang ke-11, logistik yaitu produk atau jasa manusia. Yang ke-12, meregang nyawa yaitu kehilangan nyawa. Yang ke-13, pandemi yaitu musibah. Yang ke-14, pengepungan yaitu pengeblokan suatu wilayah. Dan yang ke-15, terkatung-katung yaitu tidak selesai. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Lima alasan harus berbahasa Indonesia dan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Alasan saya berbahasa Indonesia yang pertama itu bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang diraih dengan penuh perjuangan. Yang kedua, bahasa Indonesia adalah adopsi dari bahasa Melayu yang tentunya sangat unik. Yang ketiga, bahasa Indonesia adalah bahasa yang kaya karena pengaruh dari bahasa asing dan bahasa daerah yang menyebabkan perbendaharaan bahasa Indonesia sangat kaya atau sangat banyak. Yang keempat yaitu bahasa Indonesia adalah bahasa yang mudah sekaligus rumit. Dan yang kelima, warga asing banyak mempelajari bahasa Indonesia. Warga asing saja berbondong-bondong untuk dapat berbahasa Indonesia. Masa kita sebagai warga Indonesia tidak mau berbahasa Indonesia? Hal yang akan saya lakukan selanjutnya yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua, mengajak orang lain untuk berbahasa Indonesia. Dan yang ketiga, memahami bahasa Indonesia dengan baik. Selanjutnya kita masuk pertanyaan yang keempat. Yang keempat, jelaskan persiapan yang akan dilakukan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja dan jelaskan sebutkan 4 persiapan sebelum kita masuk ke dalam dunia kerja dan jelaskan alasan persiapan tersebut. Yang pertama yaitu niat. Karena dengan niat yang kuat maka kita bisa menjalannya dengan baik. Yang kedua, skill. Tanpa skill yang memadai, maka kita susah untuk menyesuaikan diri dengan dunia kerja. Yang ketiga, maksimalkan kesempatan yang ada untuk mencari tahu informasi terbaru dan pengalaman mengenai dunia kerja. Yang keempat, membuat lamaran pekerjaan sesuai dengan kaidah dan kemampuan yang kita miliki. Pertanyaan yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da rahmatan lil alamin. Puji syukur kita kirimkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan supaya kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya tanpa kekurangan hal apapun. Salawat berikan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Deswa Lantri selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya muliakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan judul pidato yang itu pergaulan bebas. Hadirin yang saya hormati. Seperti yang kita ketahui bahwa pergaulan dari luar, terutama barat, telah banyak mempengaruhi kehidupan remaja kita saat ini. Pengaruh tersebut memasuki kehidupan dalam hal kebudayaan, pakaian, makanan, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya. Dalam hal kebudayaan, remaja kita cenderung lebih senang menghafal lagu-lagu barat daripada lagu-lagu nasional Indonesia, terlebih lagu-lagu daerahnya. Mereka cenderung keberatan jika harus mempelajari kebudayaan daerah lebih dalam, yang meliputi tarian, bahasa, dan lain-lain. Hal ini menjadi salah satu contoh nyata tergerusnya identitas bangsa oleh budaya asing. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya dalam urusan pakaian, kita bisa melihat berapa banyak remaja kita yang meninggalkan ciri khas ketimuran mereka dan lebih mengikuti idola-idola mereka di luar sana. Kecondongan ini terkadang menimbulkan istilah Indonesia yang kebarat-baratan, padahal jelas kita adalah negara timur. Perkara makanan juga tidak kalah santernya.
Restoran-restoran ala barat yang berdiri dengan megahnya lebih dipilih sebagian besar remaja untuk memenuhi kebutuhan perutnya. Beragam alasan menjadi senjata ketika ditanya mengapa lebih memilih tempat makan yang bernuansa barat. Kebiasaan yang bersifat kebarat-baratan yang juga kebanyakan ditiru oleh remaja kita adalah perilaku seks bebas atau biasa disebut free sex yang menjadi salah satu contoh dari adanya pergaulan bebas. Mengutip dari data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, sampai 2014 lalu, setengah dari jumlah gadis muda perkotaan sudah kehilangan keperawanannya. Angka yang mengejutkan tentunya, terutama bagi para orang tua. Hal ini sepatutnya tidak terjadi di negara dengan adat budaya penuh kesantunan. Namun, kita juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan para remaja tersebut, karena pada prinsipnya tidak ada asap jika tidak ada api. Api tersebut menjadi penyebab yang mendorong perilaku tersebut, dan penyebab itu diantaranya adalah apa yang mereka saksikan di televisi dan apa yang ada di lingkungan mereka. Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang penyebab yang telah saya sebutkan sebelumnya, apa yang mereka saksikan di televisi secara berulang-ulang nyatanya mempengaruhi keseharian mereka. Sebagai contoh nyata yang jelas, terasa kaitannya antara tayangan di televisi dan perilaku yang menyaksikannya adalah kasus meninggalnya siswi. Penyebab selanjutnya adalah lingkungan yang seolah mendukung adanya perilaku seks bebas. Kita bisa melihat berapa banyak orang yang berpenampilan sangat minimalis. Alih-alih bergaya masa kini, pakaian seolah bukan lagi sebagai penutup, namun lebih kepada sarana mencuri perhatian dan dibuat sesimpel mungkin. Penampilan ini tentunya memancing bagi timbulnya berbagai hal. Jika bukan pemerkosaan, maka alasan lain adalah suka sama suka yang jelas mengacu pada perilaku seks bebas. Tidak berhenti di situ. Adanya tempat-tempat yang mendukung dilegalkannya seks bebas juga sangat mengkhawatirkan. Daerah remang-remang yang jarang terjamah oleh petugas menjadi tempat ternyaman berkembangnya perilaku ini. Hal-hal tersebut membuktikan bahwa apa yang ada di lingkungan juga bisa mendorong perilaku mereka. Pada akhirnya, pembahasan mengenai maraknya perilaku seks bebas yang menjadi bagian dari adanya pergaulan bebas bermuara dari bergesernya identitas bangsa. Semakin kita kehilangan jati diri sebagai bangsa timur yang mengenal kesantunan dan budaya ketimuran, maka semakin lemah pula kita terhadap masuknya pengaruh asing. Jika satu cabang dari adanya pergaulan bebas telah berdampak besar bagi kehidupan kita, maka dapat dipastikan cabang-cabang lainnya juga terjangkit tengah-tengah remaja kita. Oleh karena itu, menanamkan kembali pemahaman mengenai siapa kita sebenarnya dalam konteks kebangsaan, bahwa kita adalah bangsa yang memegang adat ketimuran, menjadi penting dalam membentuk identitas remaja kita saat ini, di samping penguatan terhadap nilai-nilai agama yang menjadi landasan bangsa. Itulah yang pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman, itulah video singkat mengenai ujian akhir semester yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas antusias dari teman-teman untuk menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.